Selamat sore, kali ini saya ada di kolam. Ini berenang, bukan berenang sih, tadi sebenarnya sempat membenahi itu sistem pemipaan. Jadi ini bukan totalitas ya sebenarnya, karena ini apa ya, kayak kewajiban. Jadi seorang petani koi itu memang harus peka terhadap peliharaannya seperti ini. Kalau ada masalah seperti apa, yo sampai terjun ke kolam seperti ini sudah biasa. Penghobi koi, maksudnya peternak koi itu memang harus ekspor ya, hati-hati dalam memelihara ikannya. Dikontrol terus seperti apa perubahan-perubahan, seperti ada perubahan kolam. Ini tadi sempat ada kemacetan di pemipaan, jadi airnya agak meluber. Itu air masuk dari pompa air ya, pompa air dari sumber langsung, bukan dari sungai. Ini kedalamannya segini. Luasnya sekitar 30 kali 40 atau 50 meter, sekitar antara itulah. Diisi masih beberapa ekor ikan yang belum banyak. Ini dari proyek kemarin ya, yang Pak Anas bikin itu waktu pembikinan kolam. Seperti inilah jadinya kolamnya. Ini sedang dicoba untuk memelihara ikan. Kemarin saya cerita, kemarin itu ada trouble di kolam sebelah. Jadi seperti ini, kolam diisi air. Setelah diisi air, sudah oke semua, persyaratan sudah melalui protokol semua, akhirnya diisi ikan. Nah, yang terjadi, ikan itu pada sakit. Jadi ikan itu pada sakit karena ada anak-anak di sekitaran sini yang ngasih ikan sembarangan, tiba-tiba ikan itu dimasukkan ke kolam. Jadi ikan itu membawa virus dan sekolam ini harus dikuras lagi. Padahal ini mengisi air di kolam ini sekitar 1 minggu dan mengurasnya lama, 5 harian belum. Ini 5 hari aja masih sekitar 30 cm. Kita nunggu untuk pengurasan. Kemungkinan nanti sekitar jam 8 maghrib lah, setelah maghrib baru selesai. Jadi ya seperti inilah orang koi saat memelihara koi. Jadi totalitas, atau bisa dibilang apa ya, ya siap terjun ke kolam seperti ini. Jika ada yang bilang memelihara koi sulit, ya sebenarnya tidak, perlu insting saja, perlu feeling. Semua makhluk hidup kan juga harus disayang, termasuk ikan koi juga seperti ini. Ini ikannya jinak-jinak seperti ini. Jadi kalau ingin berenang bersama ikan-ikan ini banyak sekali. Ini ukuran sekitar 20-25. Kohaku Sanke. Ini kedalamannya sekitar 1,5 meter tadinya. Ini kami sedang membenahi sistem pemipaan dan pengurasan kolam sebelah yang airnya terinfeksi oleh virus-virus bakteri yang jahat. Jadi mau nggak mau kolam harus dikuras lagi karena itu bisa menginfeksi semua ikan yang ada di kolam. Jadi mau nggak mau harus dikuras lagi. Ya repot sih. Ini ngisinya aja 1 minggu dan sekarang harus dikuras lagi. Ikannya diangkat, nanti akan dikarantina. Terus kolamnya akan di treatment. Jadi kita pakai pastak nanti untuk membasmi semua virus yang ada di kolam. Setelah itu di treatment lagi, kolam dibiarkan, disterilkan dulu. Setelah itu dikasih air, dipancing bakteri starter lagi pakai E4, kurang lebihnya seperti itu. Baru dites lagi dengan ikan. Setelah oke, baru dimasukkan. Ini kemarin sudah lolos tes sebenarnya, cuman karena ada anak-anak sekitaran sini memasukkan ikan sembarangan, jadi ikan dilempar ke dalam, nemu ikan di sungai. Terus karena sayang, ikannya mau digoreng sayang, jadi dimasukkan di kolam. Dan itu berbahaya karena membawa virus.
Jadi ini teman-teman yang saya sebut tadi, ini kolam ini luasnya sekitar 30 kali 50. Ini mengisinya aja 1 minggu dan ini harus dikuras karena ikannya pada sakit dan akan dikarantina, dilakukan pengobatan dan treatment kolam lagi seperti baru. Yang sebelahnya sini ini aman, kita bisa lihat sendiri ikannya semua pada sehat. Saya tadi masuk ke dalam kolam sini untuk membenahi pipa. Jadi suka dukanya petani koi itu seperti itu. Jika dia bilang koi mahal, sebenarnya relatif karena juga perawatannya seperti ini, totalitasnya. Ini saya tadi harus nyemplung ke sini untuk membenahi kolam karena kolam juga harus dikontrol terus ketinggian air, kondisi suhunya seperti apa. Jadi nggak bisa kita sekali nyemplungin ditinggal atau dibiarkan, itu juga nggak maksimal nanti akan yang terjadi. Saya kedinginan sebenarnya. Jadi totalitas memelihara ikan itu dengan pakai feeling juga. Apakah ikannya sakit atau tidak atau bagaimana, itu kita pakai feeling. Jadi nggak bisa asal-asalan. Makanya ada beberapa orang yang bilang kalau koi itu mahal. Yang sebenarnya yang mahal itu perawatannya kalau menurut saya ya. Karena kalau sudah jadi, semua sudah matur, berjalan alami seperti biasanya, itu sangat enak. Tapi kalau masih dalam proses seperti ini kan baru semua. Ikan-ikan ini baru. Jadi baru dimasukkan, jadi kita nggak bisa seenaknya membiarkan gitu. Kalau sudah matur, sudah besar, tinggal di kolam-kolam filter itu biasanya aman. Kalau ini, waduh, ini ikannya mahal-mahal. Ini kemarin yang dimasukkan sini, masih bibitan bagus semua yang dimasukkan sini kemarin. Dan ya, yang namanya makhluk hidup kan ya kita nggak bisa memberi nyawa. Biar yang di atas yang memberi nyawa. Ikan pada mati, banyak sekali yang mati. Bagi kami peternak koi itu hal yang biasa, dalam artian seperti ini. Ikan mati karena kena virus, karena suhu yang berubah-ubah atau bagaimana, itu biasa terjadi di dunia pertanian koi. Jadi kami pun tidak kaget saat terjadi ikan mati. Ya udah, sesegera mungkin ditangani gitu aja. Mungkin belum rezeki atau apa, tapi kita tetap berusaha melakukan sesuai prosedur-prosedur pemeliharaan yang benar. Jadi kami terus belajar dan berusaha agar bisa memelihara koi dengan lebih baik lagi. Jadi seperti ini kolamnya. Ini lagi trouble, kolam ini bermasalah, jadi harus dikuras karena tercemar bakteri, virus. Ikan pada sakit dan mati. Akhirnya mau nggak mau memang kita harus cepat melakukan tindakan, yaitu pengurasan. Dan ikan diangkat untuk dikarantina, sedangkan kolam ditreatment lagi seperti awal mula. Kalau yang sebelah ini aman ya. Jadi ini kolam yang aman seperti ini. Dan yang ini kena trouble. Perlu diketahui, kolam ini yang ada di video kemarin yang dibikin oleh Mas Anas. Jadi waktu pembuatan kolam ini ada videonya juga, dan ini perkembangannya seperti ini untuk saat ini. Jika ada yang bertanya, pinggirnya itu apa Om? Jadi ini memakai plastik geomembran ya, tebal. Kalau ini ketebalannya sekitar 0,5 mili. Jadi ini sangat tebal. Dan ini memang fungsinya untuk pengaman. Jadi begini, di lahan sawah seperti ini banyak sekali kayak tikus, kepiting sawah, itu banyak sekali. Dan jika itu tidak diantisipasi seperti ini kolam cepat rusak karena mereka akan melubangi tepian-tepian kolam ini.
entah itu tikus, entah itu kepiting sawah itu suka bikin lubang. Jadi kalau tidak dikasih plastik nanti di situ itu banyak lubang-lubang, akhirnya kolam bisa jebol dan tidak berumur panjang. Jadi dengan sistem seperti ini bukan tembok ya, ini bukan semen. Jadi kita menggunakan plastik karena lebih efisien, lebih praktis dan modular. Jadi bisa dibongkar pasang dengan mudah. Dan ini lumayan awet plastik ini. Jadi untuk para petani koi lainnya yang masih awam, masih pemula, ingin membudidayakan koi, pembesaran dan sebagainya, ini saya rekomendasikan pakai plastik geomembran seperti ini ya. Lebih praktis, lebih terjangkau juga daripada pakai semen. Asik ya. Jadi ini suasananya sore, agak mendung syahdu itu, mendung manja. Di belakang ada sunset. Jadi yo lumayan lah. Coba kita lihat ikannya mau nongol nggak. Tadi kan jadi saya berenang ke sini untuk membenahi pipa. Coba kita tunggu sebentar. Jadi seperti ini guys. Senangnya memelihara ikan itu saat ikannya semua sehat. Nah, untuk yang kolam sini ini lumayan sehat. Kalau yang lagi kena sakit itu kita ya pusing 7 keliling. Jadi ini kayak sehat, semuanya berjalan sesuai harapan. Jadi kemarin itu kita melakukan prosedur pembuatan kolam baru. Sebenarnya sama kolam yang sebelah ini dan yang ini treatmentnya sama, cuman ya kendalanya seperti yang saya sebut tadi, ada virus yang masuk yang seharusnya tidak ada di situ. Akhirnya satu kolam kena semua. Jadi memang perlu diperhatikan untuk para penghobi koi, pembudidaya koi. Itu memang koi itu lumayan rentan ya, lumayan virusnya itu lumayan banyak. Nggak seperti ikan-ikan nila misalnya, ikan kaviat, ikan mas itu ya, padahal ini sebenarnya satu rumpun dengan ikan mas ya, karper, jenis karper. Tapi untuk koi ini lumayan sangat rentan, nggak seperti ikan mas. Jadi virus-virus itu juga sangat berbahaya untuk kolam. Jadi kolam pun juga demi mensterilisasikan kolam, kami pun tidak mengambil air dari sungai ya, karena kami juga takut tercemar. Sungai yang tidak sehat karena entah di atas sana ada kolam yang lagi kena penyakit, lagi kena virus, dan lewat sungai bisa mencemari kolam. Kami mengantisipasi itu memakai pompa. Kami memakai pompa yang khusus, jadi ini besar pompanya. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu tadi. Tapi karena di sini memang banyak anak kecil, jadi yo kita maklumi lah. Ini satu bagian dari resiko. Jadi untuk teman-teman lain penghobi koi, pembudidaya koi, bisnis koi itu sebenarnya sangat menjanjikan, memelihara koi. Tapi dengan segala konsekuensi dan resikonya seperti ini. Kalau orang takut, yo nggak maju gitu, nggak akan berangkat. Kita berani berangkat untuk berani mengambil risiko-risiko seperti ini. Ini habis banyak itu kolam yang sebelah ini dan harus sia-sia kita proses lagi. Padahal kita memproses kolam itu saat mulai dari lahan biasa sampai menjadi kolam, sampai diisi ikan itu menghabiskan biaya yang sangat banyak. Dan itu kita harus mulai ulang lagi untuk membuat ekosistem kolam baru.
Jadi guys, sambil nunggu kolamnya surut, kita nunggunya di gubuk seperti ini ya. Jadi di dalam kolam itu, di tepian kolam selalu ada gubuk ya, untuk naruh pakan, naruh perlengkapan kolam. Jadi ini bersama teman-teman, ini tim basah-basahan, basah. Dan kemungkinan ini nanti bisa mulai diambil itu setelah maghrib kayaknya. Oke guys, karena proses pengurasannya terlalu lama, akhirnya dibantu ini pompa dengan pipa 2 dim ya, lumayan lah membantu mengurangi debit air agar lebih cepat. Jadi ini sampai malam ya, seperti ini. Untuk pengangkatan ikan akhirnya sampai malam juga. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau malam kita pakai penerangan untuk mengangkat ikan. Ya seperti ini orang koi kalau kerja ya sampai malam-malam seperti ini. Jadi sambil nunggu airnya surut, ikan mulai ditangkap. Beberapa yang bisa ditangkap ya ditangkap. Nggak kelihatan ya karena berlumpur.